Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya kita semua hari ini masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Gilan Kibali Hisahidan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada pertama Ayu Nurjana, kedua Eris Yuria, ketiga Lia Desliani, keempat Pelinia, dan yang kelima Pira Andriani. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan, yaitu ada exchange rate determination. Untuk pengertian exchange rate determination akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian exchange rate determination itu sendiri atau kata lain dari nilai tukar, menurut beberapa para ahli diantaranya pertama menurut Musdalifah dan Tony pada tahun 2007, bahwa nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Yang kedua menurut Triono pada tahun 2008, bahwa kurs atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa exchange rate determination atau nilai tukar merupakan suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu Nurjana. Terima kasih atas waktunya Saudara Gilan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mengatur pergerakan nilai tukar. Nilai tukar atau kurs mengukur nilai suatu valuta dari perspektif valuta lain. Sejalan dengan berubahnya kondisi ekonomi, nilai tukar juga bisa berubah secara substansi. Penurunan nilai valuta dinamakan dengan depresiasi. Pada saat pun Inggris mengalami depresiasi terhadap dolar, ini berarti bahwa dolar Amerika Serikat menguat secara relatif terhadap pound. Peningkatan valuta dinamakan dengan apresiasi. Mengukur pergerakan kurs spot dari dua titik. Pada saat kurs spot dari dua titik waktu diperbandingkan, kurs spot yang baru disimbolkan dengan S. Kurs spot sebelumnya disimbolkan dengan ST kurangi 1. Presentasi perubahan nilai suatu valuta bisa dihitung sebagai berikut. Presentasi delta nilai tukar sama dengan S kurangi ST kurangi 1 per ST kurangi 1 dikali 100. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Eris. Baik, akan saya lanjutkan untuk ke materi berikutnya, yaitu equilibrium nilai tukar. Poin pertama, meskipun mudah untuk mengatur persentase perubahan nilai tukar suatu valuta, yang paling sulit adalah menjelaskan mengapa nilai tersebut berubah, atau untuk meramalkan bagaimana nilai tersebut akan berubah di masa depan. Untuk melakukannya, konsep nilai tukar equilibrium atau equilibrium exchange rate harus terlebih dahulu dipahami, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar equilibrium. Poin kedua, sebagaimana produk-produk yang lain, harga valuta asing sangat dipengaruhi pula oleh tingkat penawaran atau supply dan tingkat permintaan atau demand. Poin ketiga, equilibrium nilai tukar mata uang atau equilibrium exchange rate merupakan titik pertemuan antara garis penawaran atau supply dengan garis permintaan atau demand suatu valuta atau mata uang. Demikian, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Pertama ada laju inflasi relatif. Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta, dan dengan demikian mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya ada suku bunga relatif. Perubahan dalam suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas-sekuritas asing. Yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing dan nilai tukarnya. Karena inflasi yang tinggi dapat menekan nilai valuta, hal ini bisa membuat sejumlah investor luar negeri membatalkan investasi dalam sekuritas-sekuritas yang didenominasi dalam valuta tersebut. Oleh karena itu, perlu memperhatikan suku bunga real, yaitu suku bunga nominal yang telah disesuaikan dengan inflasi.
di mana suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Yang selanjutnya ada tingkat pendapatan relatif. Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai tukar adalah tingkat pendapatan nasional relatif. Perubahan tingkat pendapatan suatu negara akan mempengaruhi permintaan terhadap mata uang negara lain. Lalu selanjutnya ada kontrol pemerintah. Faktor keempat yang mempengaruhi nilai tukar adalah kontrol pemerintah. Pemerintah negara-negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar equilibrium dengan berbagai cara, di antaranya melalui hambatan jual beli valuta asing, hambatan perdagangan, intervensi atau pembelian dan penjualan valuta dalam pasar falas, dan pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada ekspektasi. Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi akan nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Lalu yang terakhir ada interaksi antar faktor. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perdagangan faktor-faktor keuangan kadang-kadang saling berinteraksi. Sekian penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pelimia. Materi selanjutnya yaitu sistem kurs mata uang yang berlaku di dunia. Pertama, sistem kurs mengambang. Sistem ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter. Apabila terdapat campur tangan pemerintah, maka sistem ini termasuk mengambang terkendali. Kedua, sistem kurs tertambat. Suatu negara menambatkan nilai mata uangnya dengan sesuatu atau sekelompok mata uang negara lainnya yang merupakan negara mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan. Ini berarti mata uang negara tersebut bergerak mengikuti mata uang dari negara yang menjadi tambatannya. Ketiga, sistem kurs tertambat merangkak, di mana melakukan sedikit perubahan terhadap mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu. Keuntungan utama dari sistem ini adalah negara dapat mengukur penyelesaian kursnya dalam periode yang lebih lama jika dibanding dengan sistem kurs tertambat. Baik, selanjutnya masih sama dengan sistem kurs mata uang yang berlaku di dunia, yaitu sistem keranjang mata uang. Keuntungannya, sistem ini menawarkan stabilisasi mata uang suatu negara karena pergerakan mata uangnya disebar dengan keranjang mata uang. Mata uang yang dimasukkan dalam keranjang biasanya ditentukan oleh besarnya peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Selanjutnya, sistem kurs tetap, di mana negara menetapkan dan mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs dengan cara membeli atau menjual falas dalam jumlah yang tidak terbatas dalam kurs tertentu. Bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor luar negeri maupun gangguan seperti mengalami gangguan alam, menetapkan kurs tetap merupakan suatu kebijakan yang beresiko tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami dari kelompok 4 telah mempresentasikan tentang exchange rate determination atau nilai tukar. Untuk itu kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup presentasi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.